Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 struktur data A akan mempresentasikan progres proyek akhir kita. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lalatus Adia dengan NIM akhir 3009. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafur Rizal dengan NIM akhir 3013. Saya Aura Tesalonika dengan NIM akhir 3081. Baik, di sini kami telah membuat kode, yaitu yang pertama kami mengimport CSV untuk membaca file CSV, lalu import SJS untuk mengakses argumen saat saat menjalankan program. Selanjutnya kami membuat dua struktur data graph, yaitu kelas graph dan kelas tag. Yang pertama adalah kelas graph. Dev init self di sini untuk menginisialisasi objek kelas graph. Lalu self graph sebagai dictionary kosong, yaitu digunakan untuk menyimpan representasi graph di mana kunci adalah node dan value adalah dictionary lain yang berisi node lain. Selanjutnya ada dev at age dengan 4 parameter, yaitu self, node 1, node 2, dan weight. Di sini add edge untuk menambah edge antar node ke dalam graph. If node 1, not in self.graph, self-graph node 1, self-graph node 1, node 2 sama dengan weight. Di sini memeriksa apakah node 1 sudah ada dalam graph. Jika node 1 belum ada, buat dictionary kosong dengan key node 1 di dalam self.graph. Lalu menambahkan key node 2 ke dalam dictionary self.graph node 1 dengan value weight yang merupakan jarak antar kedua node. Selanjutnya, if node 2 not in self.graph, ini sama seperti node 1. Lalu selanjutnya, fungsi check not self di sini digunakan untuk mendapatkan semua kode yang ada dalam graph. Lalu return list map lambda k self.graph. Di sini mengembalikan list berisi semua k yang ada dalam self graph yang merupakan node-node dalam graph. Di sini menggunakan map lambda k self.graph untuk mengubah setiap k menjadi list. Selanjutnya adalah kelas tag, init, dev init di sini untuk menginisialisasi objek kelas tag. Selanjutnya self.item di sini menginisialisasi atribut self items sebagai list kosong. Selanjutnya dev is empty di sini digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong atau masih berisi node. Selanjutnya dev insert item self, data di sini digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Self.item append data di sini menambahkan data ke dalam self.item. Selanjutnya dev pop item self digunakan untuk menghapus data dari stack. Lalu selanjutnya dev size self return len self.items di sini digunakan untuk
memeriksa ukuran. Next. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada mix underscore jarak underscore jarak sama dengan date underscore data, di mana ini akan membaca data dari fungsi strip data dan akan menyimpan dalam variabel list jarak. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca data jarak antar kota dari CSV yang sudah kita buat. Selanjutnya ada graph, sama dengan graph akan membuat objek graph dari kelas graph di atas yang berisi metode untuk menangani representasi graph dan menemukan tepian atau edge. Selanjutnya ada for i in list jarak graph dot add underscore edge i kota underscore asal koma i kota underscore terdekat koma float i jarak. Di sini akan menambahkan tepian atau edge ke graph berdasarkan data yang ada di list jarak. Data tersebut akan mengandung informasi kota asal, kota terdekat, dan jarak antara kota tersebut, kedua kota tersebut. Selanjutnya ada list underscore kota sama dengan graph dot set underscore node akan membuat daftar kota dari graph dengan metode check node. Selanjutnya akan membuat garis pemisah. Nah, itu memakai root terdekat antar kota dan kelompok kami yaitu kelompok 5. Selanjutnya ada for kota in range len list underscore kota itu untuk melooping melalui daftar kota yang telah dibuat dan akan mencetak dua kota dalam satu garis dan akan dimunculkan dengan rapi. Setelah itu ada garis pemisah lagi yaitu tempat Anda sekarang, itu input kita user akan diminta untuk menginputkan tempat Anda, tempat user sekarang, dan tempat masukkan kota yang menjadi tujuan dari user. Selanjutnya ada if kota underscore asal not in graph or kota underscore tujuan not in graph print input invalid. Di sini akan memeriksa apakah kota asal dan kota tujuan valid. Maksudnya ada di graph atau di CSV yang telah kita buat. Jika tidak, maka akan mencetak pesan input invalid. Selanjutnya ada elif kota underscore asal sama dengan kota underscore tujuan print Anda telah berada dalam kota underscore asal dan output. Di sini akan memeriksa kota asal sama dengan kota tujuan. Jika sama, akan mencetak pesan bahwa Anda telah berada dalam kota yang user inputkan tadi. Selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Lalu di sini ketika kota asal ada di dalam graf dan kota tujuan itu tidak berada sama dengan kota asal, maka dia itu akan mencari rute terdekat dengan memanggil fungsi rute sama dengan find rute kota asal dan graph.graph. Nah, graph.graph ini adalah list jaraknya. Kita masuk ke dalam fungsi find route-nya.
Nah, lalu di sini ada variabel nilai jarak sama dengan sys.maxsize. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai tertinggi dari suatu integer. Ini buat temporary atau penyimpanan sementara saja. Nah, di sini ada jarak sama dengan kota, nilai jarak for kota in list jarak. Nah, di sini dia itu mengambil nama kotanya di dalam list jaraknya. Ini graph.graph. Nah, dia itu akan mengambil nama kotanya dan mengeset nilai jaraknya itu berapa. Jadi untuk jarak kota asal itu di-set menjadi default sama dengan 0. Nah, lalu ada variabel visited sama dengan list kosong. Nah, di sini untuk menampung kota yang telah dikunjungi. Lalu ada rute kota. Nah, di sini untuk menyimpan rute-rute kota yang terdekat. Di sini kita buat perulangan. Jika panjang kota yang dikunjungi masih belum dari panjang jarak, maka kan kotanya itu kita setkan. Lalu kita buat perulangan untuk mengecek kota dalam sejarah. Jika kota masih belum ada di dalam kota yang telah dikunjungi atau dot visited, nah dia tuh dan current kotanya itu sama dengan non atau jarak kota kurang dari jarak current kota. Nah, di sini ada jarak kota dan jarak current kota. Di sini dia akan mengecek jarak antar kotanya itu apabila lebih apakah jika lebih dekat maka dia tuh akan mengubah ini current kota itu sama dengan kota. Nah, dia tuh akan terus mengulang sampai seluruh kota yang terhubung itu dicek lalu disimpan ke dalam current kota. Di sini visited.append current kota. Nah, ini dia akan mengecek membuat perulangan agar menandakan kalau kota itu telah dicek. Lalu di sini dia akan lanjut ke perulangan kedua, yaitu jika tujuan nilai jarak list jarak current kota items. Nah, di sini dia tuh akan mengecek juga temporary jaraknya itu jarak antara kota yang dipilih itu mana yang paling dekat antara jarak-jarak tersebut yang berhubungan. Nah, jika sudah ketemu, maka dia itu akan mengappendkan atau menambahkan ke dalam variabel rute kota. Nah, perulangan ini akan terus berjalan hingga semua kota itu dicek sampai panjang dari kota yang telah dikunjungi sama dengan panjang kota yang ada di dalam jarak. Lalu dia akan mereturnkan kota dalam function find route. Nah, rute kota di sini kita masukkan ke dalam variabel route. Nah, di sini ada TMP kota tujuan sama dengan kota tujuan. Nah, di sini ada rute kurir sama dengan stack. Nah, jika TMP tujuan tidak sama dengan kota asal, maka dia itu akan menginsertkan item ke dalam stack yaitu TMP kota tujuan, yaitu dari kota tujuannya, lalu dia tuh akan mengubah TMP kota tujuan sama dengan rute terdekat yang telah dicari tersebut. Nah, jadi susunannya itu ada kota tujuan itu yang paling bawah, terus kota asal itu yang paling atas. Nah, lalu di sini kita panggil function print route. Nah, di sini print route itu ada memerlukan parameter rute kurir sama kota asal dan kota tujuan. Jadi kita cek print route-nya. Nah, di sini print route kota asal upper ke kota tujuan dan upper terdekat. Nah, di sini for i in range rute kurir.size. Nah, di sini kita mengambil panjang dari tag tersebut itu berapa. Nah, kita print i plus 1. I plus 1 ini cuma buat nomor saja 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini rute kurir dot pop item. Nah,
karena stack itu yang paling terakhir dimasukkan adalah yang paling terakhir keluar, maka yang duluan keluar itu adalah kota asalnya. Lalu yang paling terakhir itu ada kota tujuan. Mungkin kita bisa run dulu programnya agar bisa tahu. Nah, di sini ada beberapa list kota yaitu Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, dan Kabupaten Besuki. Nah, di sini misal kita dari Situbondo ke Jember. Nah, maka rute dari Situbondo ke Jember terdekat yaitu yang pertama itu melewati kota Bondowoso dan kita langsung ke kota Jember. Lalu misal ke contoh kedua yaitu dari Banyuwangi lalu ke Lumajang. Nah, dari rute terdekat yaitu kita bisa ke Jember dahulu lalu ke Lumajang. Nah, untuk list kotanya itu kita simpan dalam data jarak atau CSV-nya. Nah, di sini ada kota asal, kota dekat, dan jarak. Nah, di sini untuk Jember Bondowoso itu jaraknya 40 km, Jember Banyuwangi itu 103 km, Jember Lumajang itu 73,8 km. Nah, dan seterusnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.